Tunggu dulu, gemetar saya lihat menjawab. Minum dulu. Open nih, Wai. Alumni bicara. Dua panglima milenial. Menarik ini, Dinda. Iya. Saya paling senang anak-anak milenial. Satu jubir tim Adama, satu jubir dari tim Dilan. Mungkin saya mulai dari tim Adama dulu memperkenalkan dirinya. Iya. Perkenalkan, nama saya Andi Cakrawala. Andi Cakrawala. Biasa dipanggil Cakra. Panggilan akrabnya. Iya. Terima kasih sudah diundang. Terus dunia kampusnya di mana, Dinda? Sementara bergulat di ujung tanduk Bergulat di Juntan, di akhir semester. Tandu rusa. Jadi di fakultas mana, Dinda? Saya Fakultas Hukum Unhas, angkatan 2014. Angkatan 2014. SMA-nya? SMA Negeri 1 Makassar. SMA Negeri 1 Makassar. Oke, kita kembali ke tim Dilan. Iya kakak. Jubir, memperkenalkan diri dong. Ya. Saya biasa dipanggil Faris. Faris. Nama lengkapnya Muhammad Faris yang Islami. Nah, sama dengan kakak Cakra ini, saya juga lulusan Semansa. Weh, Sama-sama. alumni Semansa menjadi jubir kedua tim wali kota ya. Sama juga di UNAS. Sama juga di UNAS. Cuma saya fokus ke sospol. Jadi menarik ini, satu memang dunianya sospol, Iya. satu di hukum. Terus pacarnya Dinda di mana? Iya. belum masih jomblo nih, Kak. masih jomblo. Pada gantung masa bisa jomblo. Saya memulai dari jubir Dilan. Iya kakak. Bagaimana sebagai tim milenial mampu mempengaruhi anak-anak milenial yang hampir 30% ya? Iya. Coba bisa dikembangkan, Dinda. Oh iya. Jadi sebenarnya kakak ini milenial punya kebiasaan itu jago mempengaruhi. Jangankan ke generasinya, Ya. ke orang tuanya, ke kakaknya, Termasuk dia udah bapaknya. termasuk bapaknya. Jadi jadi memang ini satu dalam variabel politik yang sangat penting untuk sekarang. Cuma jangan sampai milenial itu dikasih jadi objek. Oh, Itu begitu. yang penekanan di situ kakak. Yang penting dia dikasih jadikan subjek. Artinya keterlibatan aktif. Nah ini salah satu bentuknya nih kakak. Saya hadir berdua sama kakak Cakra ini adalah bukti bahwa pasangan tak pasti itu kasih jadi subjek milenial karena ada pemenuhan keterlibatan di situ. Bukan hanya sebatas bilang pilih kina nanti anakmu dikasih begini. Padahal dia cuma dikasih jadi objek ini dalam variabel politik. Nah buktinya kita pasangan Dilan itu menjadikan milenial sebagai subjek adalah keterlibatan aktif dalam tim pemenangan. Mau di bidang di media milenialnya, mau di bidang di jubirnya, semua satu struktur tim pemenangan itu milenial. Begitu ya. Kalau jubir milenial dari Adama, Iya. Jadi kalau politik milenial itu kami di tim pemenangan Adama bukan waktu tahun politik lantas ada milenialnya, tapi jauh sebelum. Karena saya ini salah satu tim pemenangan di Dani Fatma. Saya memegang komunitas yang namanya Orange Muda. Itu sudah ada sejak 2018. sudah lama ya? Sudah lama. Karena pesannya Pak Dani, pesannya beliau itu selalu mengatakan milenial jangan dilibatkan dalam politik praktis, dalam tanda kutip yang negatif. Tetapi bukan berarti milenial ini boleh apatis terhadap politik. Karena tanpa politik kita tidak bisa membangun negara ini. Dan Jangan bangsa lontot ini. saya. Jangan saya. Saya kaget-kaget juga ini. Iya, terus lanjut ini. Itu bentuk semangat. Bentuk semangat Bentuk kita. semangat Ya. milenial. Terus Tidak ini kayak karena kita kan dulu ini satu kesatuan. Iya. satu kesatuan. Wali kotanya tidak. Oh sama dulu, sekarang berpisah. Wah menarik ini, karena dulu satu perahu, sekarang beda perahu. Kalau Dinda, bagaimana mempengaruhi suatu milenial itu? Apakah kita perlu menawarkan suatu bisnis startup atau semacamnya? Kalau sebenarnya lingkungan Kota Makassar ini masih ada 3 pilihan yang memilih nih. Dia terlibat aktif, tidak aktif, atau pasif. Ya. Jadi kalau yang pasif ini, apalagi pasif dan tambah pragmatis, itu yang bahaya untuk Makassar bagi saya dan tim. Karena seharusnya dia bisa diberikan wadah-wadah tempat, misalnya dalam programnya Dilan, misalnya ada kreatif center atau tempat-tempat seperti ini untuk diwadahi. Jadinya Saya akan mewadai semua 4. ini yang luar biasa itu kakak, itu luar biasa. Nah ini satu pilihan-pilihan begitu itu yang harus ditekankan. Cuma yang jadi masalah karena
dia masih menganggap milenial itu masih anggap ini ilusi-ilusi gini politik. Kayak kalau menurutnya Slavoj Zizek dia bilang kita ini seolah-olah masuk lift, seolah-olah kita yang tutup sama buka itu pintu. Padahal ini tak tutup sendiri gitu. Biar lagi enggak dipencet ini tak tutup sendiri ya. Seolah-olah itu sistemnya itu politik yang dia rasa milenial itu kayak begitu dari hasil data yang kita dapat di lapangan. Tentu kan ada, Dinda. Nanti salah satunya menjawab atau bisa. Tapi satu pertanyaannya, bagaimana mempengaruhi ini milenial yang cewek-cewek? Ini kan agak menarik ini, Dinda. Karena kedua, jubir ini adalah orang ganteng semuanya. Bagaimana caranya mempengaruhi? Coba Dinda Adam. Pengaruhnya dalam pengaruhi artian positif. Iya. Saya sering Pasti positif. Iya, saya sering datang diskusi. Jangan dengan ditanjung teman-teman. bunga, dicocok. saya biasa ditanya, Iya. apa yang boleh ditanyakan, apa yang tidak boleh. Saya cuma selalu bilang, seluruhnya boleh ditanyakan, boleh didiskusikan, cuma satu yang tidak boleh ditanya, siapa pasangannya, karena belum punya. Oh, sama-sama belum punya pasangan. Makanya ini tim milenial cewek ini kejar kedua-dua. Jadi menarik memang. Iya. Tim Dilan adalah seorang kuliah yang masih di Fakultas Sospol. Iya. Dinda dari Adama sebagai Fakultas Hukum Pidana. Saya mau tanya dulu Dinda. Kalau persoalan sospol memang kerjanya ini, makanya ini, ya kan? Tapi Dinda ini menariknya karena seorang Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum Pidana masuk ke dunia politik. Coba dijelaskan bagaimana? Nah, ini yang menarik. Menariknya. Jadi seluruh ilmu pengetahuan itu punya hukum. Punya hukumnya. Punya hukum. Di politik ada aturan main. Termasuk Harus. hukum perkawinan. Iya. Iya. Di kedokteran ada hukum yang mengaturnya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Iya. Jadi kalau ketika bercerita tentang kenapa saya di dunia hukum terus terjun ke dunia politik, saya rasa itu tidak terlalu jauh ya, karena memang dasarnya seluruhnya, apalagi politik itu butuh hukum yang kuat. Buta hukum. Ya. Bernegara pun kita ini berdemokrasi tanpa aturan hukum yang jelas, aturan hukum yang berkelanjutan, yang baik, tidak bisa berjalan dengan baik negara ini. Begitu juga politik. Politik ini tidak bisa kita jalankan dengan semangat kebersamaan ketika tidak ada regulasi-regulasi, aturan-aturan main yang mengatur tentang itu. Begitu ya. Sehingga saya tertarik. Dan sejak dahulu kala saya tidak pernah mau tutup mata tentang politik. Saya mau melek memang dengan politik. Karena menurut saya pribadi, dengan politik yang baik, politik yang berkelanjutan, yang ramah untuk generasi muda, kita bisa melihat masa depan yang cerah untuk negara ini. Jadi hukum adalah panglima. Hukum adalah panglima. Jadikanlah hukum panglima. Iya. Saya mau bertanya ini kejadian kemarin ya. Boleh ya saya bertanya? Boleh. Kejadian debat kandidat Iya. yang seluruh Indonesia mengetahui bahwa terjadi ada aksi keributan sampai penikapan. Mungkin Tinada Mak bisa menjelaskan. Saya tidak hadir langsung di tempat kejadian dan beritanya pun saya cuma baca lewat berita-berita online. Dan mungkin sekarang lagi sementara proses penyidikan. Nah, kita tunggu saja nanti bagaimana hasilnya. Untuk sementara kita tidak bisa berkomentar terlalu jauh karena yang satu yang pasti itu bukan berasal dari kami. Kami juga sangat mengutuk kejadian-kejadian yang seperti itu karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan semangat-semangat yang kita selalu mau bawa. Hukum yang berbicara, Hukum yang berbicara. sebagai jubir milenial. Kalau tanggapannya Dinda seperti kejadian Berhubung saya ada di lokasi, Kak. orang di lokasi Iya, saya kemarin ternyata ikut dalam barisan ke Jakarta untuk ke Jakarta juga. persiapan debat itu. Jadi waktu itu saya di lokasi, tapi waktu kejadian yang penikaman itu saya tidak ada. Jadi kita kan tidak bisa masuk. Ternyata yang masuk itu ke dalam ruang debat hanya bisa dibatasi 4 orang. Orang satu kandidat. Iya, cuma bisa 4 orang. Jadi kita juga di luar nonton barengnya di tempat lain, di warkop lain. Jadi nanti pas kita sudah mau menuju ke lokasi kembali di Kompas TV itu sudah ada kejadian. Nah, ternyata yang di korban ini itu ternyata senior Sospol juga, Kak Mus itu. Sospol ya. Iya. Jadi kita juga cuma kan dia di Angkatan 91 dia ya. Ya. Kayaknya kita kenal kan? Kakanda sama kakanda. Dia itu kan memang ikut dalam tim pemenangannya Api Rahman. Ya. Jadi pada saat debat itu dari 4 kandidat calon wali kota memang membawa semua massa ya. Saya kurang tahu karena saya tidak hadir langsung di tempat. Kalau dari tim kami tidak bawa. Dan Kami bawa, ya. cuma datang ber-10.
Bersekolah. Karena yang dibatasi kan Dibatasi dalam. maksudnya. Tapi di luar ini yang ramai ya. Iya. Mungkin banyak bahasa tidak ada pisang ngehe di sana. Itu yang kurang. Ramai sekali, ramai sekali. Bakso Solo ya. Kalau Dinda dari jubir anak milenial, tim Adama, konsepnya seperti apa untuk memenangkan suatu pertarungan atau mempengaruhi cewek dan cowoknya ini milenial? Jadi kita selalu pendekatannya lewat program. Oh, Pak program. Dani itu selalu menekankan di setiap kesempatan diskusi dengan saya, jangan pakai Tidak ada politik- pulsa gratis. Ya, jangan pakai politik-politik praktis. Oh, Biasakan mengedukasi masyarakat. Begitu apalagi milenial, apalagi generasi muda. Ini tanggung jawabnya kita bersama untuk mengedukasi mereka. Makanya kami selalu pendekatannya itu lewat program-program. Program-program yang beliau selalu tekankan adalah bagaimana menyasar smart semacam milenial. apa programnya Dinda? Programnya terbagi 3 besar. Ya. Yang pertama kolaborasi. Jadi kami ini mau Kolaborasi. kolaboratif, terbuka untuk siapapun untuk bekerja sama. Salah satunya dengan datang hari ini untuk berdiskusi. Ah, ya. Yang kedua dengan edukasi. Kita punya program-program yang namanya Orange Class, Class. Orange Talk. Itu bagaimana melatih anak-anak muda milenial ini bisa masuk ke dunia kerja. Yang terakhir sosial. Karena percuma kita pintar, percuma kita kolaboratif, kalau kita tidak peduli terhadap sesama itu tidak ada juga gunanya. Jadi beliau selalu menekankan jangan berhenti peduli. Lihatlah teman-teman, lihatlah saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan, selalu ulurkan tangan kepada sana. Selalu tangan di atas. Selalu. Kalau jubir Dilan bagaimana? Ya kalau di Dilan sendiri kakak itu sebenarnya kan kita punya visi besar yang namanya itu Makassar Kota Somber. Sebenarnya itu tiga pilarnya yang menopang itu. Jadi maju, lestari, melayani. Nah semua ini itu dalam setiap ketika kita breakdown setiap programnya itu selalu menyasar milenial. Bukti realnya itu kita sudah bangun prototipenya. Misalnya ada bala carade nanti di setiap kecamatan atau istilahnya itu ada di Ada bala carade juga. Biasanya anak carade. Iya, Ada bala carade. Nah, Iya, ini iya. tempatnya coaching klinik, tempatnya dan itu sudah ada prototipenya sudah jauh dari sebelum pilkada. Ada namanya ruang kolaborasi, tempatnya maker space, working space. Jadi tempat orang untuk nyantai, kerja apa, melihat komunitas-komunitas yang segmented. Ya misalnya kayak pengrajin kulit yang kita tidak pernah lihat ini, ternyata ada di Makassar dan lain-lain. Itu sebenarnya kita sudah garap. Cuma kalau untuk mempengaruhi lebih, jadi ternyata generasi milenial itu lebih senang dengan patron klien, kayak influencer. Lahirnya influencer itu kan di zamannya milenial. Jadi kita memang bagaimana memperhitungkan dulu influencer. Jadi edukasi kandidat ke influencer ke teman-teman generasi. Jadi memang betul-betul kita ini bahwa kita sudah sepakati melayani generasi. Melayani generasi ya. Tadi kedua jubir menjelaskan selalu mengumpulkan ini di mana tempatnya anak milenial bisa dipersatukan. Mungkin saya bisa beri masukan, mungkin digratiskan wifi-nya semua ya. Itu. Iya kan? Kalau itu masuk itu Kak. Begitu ya? Programnya itu kalau itu. Sudah masuk ya? masuk kalau itu. Karena kalau kita juga nonton Sosial Dilema, ya tuh ada tuh film yang lagi hits itu di Netflix. Iya. Itu cocok sekali memang dengan ini program. Karena kita ini kan kalau main HP, kadang anak-anak adik-adik ini kayak saya punya adik tidak bisa melepas dari YouTube, tidak bisa melepas dari apa. Jadi jadinya ansos, jadinya dia tidak bisa keluar dari kota itu. Nah, kita buatkan dia satu ruang, satu tempat di mana orang berkumpul ini masing-masing main HP. Setidaknya akan ada ruang berkarya. Karena dia akan sama-sama ini di satu tempat untuk main-main HP. Setidaknya ada konten kah, mungkin dia main-main TikTok atau apa. Minum gini dulu airnya dari Adam. Tapi airnya dari Dilan. Jadi menarik memang kedua tokoh muda kita menjadikan sebagai tim milenial, ketua tim milenial, dan memang hampir seimbang kegagahannya. Kalau tim Adama sebagai anak fakultas hukum, kira-kira sudah diketahui bahwa berbuat tutup mata dengan penyelenggara, bagaimana menurutnya? Berbuat tutup mata? Ya, berbuat tutup mata bisa menghalalkan segala cara untuk memenangkan
Saya rasa calon itulah anggotanya. yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kita juga sebagai milenial sebenarnya berharap untuk melihat konsentrasi politik ini merupakan konsentrasi yang mendidik. Kami berharap dipertontonkan ini politik yang cerdas, yang bermanfaat. Dan itulah yang beliau selalu sampaikan kepada kami. Saya setiap diskusi dengan beliau seperti yang tadi saya katakan, tidak pernah tentang politik praktis. Tetapi lebih bagaimana menyusun program-program ini yang berkelanjutan, yang bisa dirasakan untuk milenial di suatu saat, di 5-10 tahun ke depan. Itu yang beliau selalu tekankan. Karena ketika milenial ini kita libatkan dan dipertontonkan dengan politik-politik yang tidak cerdas, pembegalan, dan lain sebagainya, itulah yang mencerminkan kondisinya kita di masa depan. Tapi biasa teman-teman tak ini yang milenial, bos, tidak ada bensin ini mau ke situ. Bagaimana menurut kita, Dinda? Kalau itu kebetulan sampai hari ini di tim milenial Adama, insya Allah tidak pernah ada yang seperti itu. Begitu ya. Karena memang betul-betul kita ini sebagai relawan sukarela. Karena beliau selalu berpesan, milenial ini, orange muda ini bukan tentang bagaimana saya dan Pomanto, Ya. tapi bagaimana kalian. Bagaimana Kalian. Karena apa yang kami lakukan itu demi kebaikannya kami di masa depan. Ya. Itulah relawan. Kalau sudah duduk nanti, kok tidak bisa menuntut apa-apa. Iya. Namanya juga kamu relawan, Iya. ya kan? Bagaimana Tim Dilan? Kalau saya menempatkan- kayak gini, 60% pemilih cerdas ini dalam survei dalam Pilwal Kota Makassar ini. Dan orang semua kan sudah capek nih dengan kejenuhan atas COVID, kemudian tidak pernah lagi lihat festival-festival konser dan lain-lain. musik dan lain-lain. Nah, harusnya memang teman-teman milenial itu memang akan fokus melihat bahwa ini adalah festival gagasan. Bahwa ini adalah pertarungan ide dalam Pilwalkot. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana Makassar ke depan, di sini poin sentralnya, di sini kita bisa melihat secara objektif debat misalnya yang mana yang paling bagus, di lapangan misalnya yang tidak pernah terlibat atas hal-hal bias tentang kos politik dan money politik itu. Ya, seperti itu ya. Jadi memang keduanya tidak mengharapkan namanya ada seragam pajak. Tidak. Karena sudah membawa atau memberikan vokasi kepada adik-adik ini yang sudah berdemokrasi yang baik, menjual program saja. Betul. Kita yakin demokrasi sampai, Kakak. Begitu ya. Yakin demokrasi sampai. Kalau seperti sampai itu seperti apa kalau demokrasi sudah sampai ini? Artinya sudah tidak ada lagi biasnya ini tentang apa itu kos politik dan money politik. Saya pernah kadang ada sampai situ. Karena memang bahkan di lingkungan saya kan masih ada itu biasa ceretukan bilang, "Nggak ada pembeli kopinya. Nggak ada anunya. Nggak ada beli rokoknya. Iya, emang itu. Cuma ini kita harus bedakan dulu. Yang mana dibilang kos politik, yang mana dibilang money politik. Mengorganisir seseorang ya pasti ini dibutuhkan namanya kos karena Kos politik. iya, tapi ketika kita membeli orang itu dia akan seolah-olah barang, itu sudah jauh dari Suaranya harfiah. tidak mau dibeli. Iya. Ya. Kita tidak boleh membeli suara. Betul. Karena yang mau dipilih ini yang memimpin Makassar 5 tahun, ya kan? 5 tahun atau 3 tahun ini. Saya agak awam juga ini terhadap ada 3 tahun nanti bersama secara gitu. Iya, karena kan harus serentak lagi. tergantung keputusan KPU RI ini kan. Oh, tergantung ya. Iya. Kalau tim Adama di dalam menentukan suatu metode program itu sampai ke pemilihan, bisa kata mencapai target itu semua programnya tadi? Program-program yang tadi saya sebutkan itu insya Allah kami capai. Karena bukan baru tahun ini kami bekerja, tapi sudah sejak 2018. Jadi 2018, 19, 20 Sudah 2 tahun bekerja sudah hampir 3 tahun. dan sudah banyak merasakan. Sudah banyak yang merasakan. Bisa dicek websitenya kami. Kami sudah punya website. Kalau tim milenial Adama sudah punya website. Berapa Itu di banyak anggotanya orangsuda.com. di website itu Kami sudah hampir 1000 yang mendaftar secara resmi. secara resmi? Sedikit lagi jadi ormas. Sudah jadi ormas lagi ya. Ormas apa kecoanya ya? Tapi tidak seperti itu. Tidak betul. Kalau tim Dilan bagaimana? Programnya tadi itu sudah sampai ke mana? Sebenarnya kalau kita ini karena di dalam penyusunan program, alhamdulillah ada FGD anak muda itu, jadi kita bisa dapat ruang untuk memberikan ide itu. Jadi bukan cuma programnya Dengica dan Padananda, tapi dia memang melibatkan secara langsung ini anak muda untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Misalnya contoh ada kemarin kita diskusi bilang kenapa ini anak tentang sampah itu jadi pembahasan utama kalau metropolitan.
Tapi yang selalu disorot adalah bagaimana sampah-sampah konvensional ini. Kan kita sudah punya program bahwa tidak ada lagi iuran sampah. Bagaimana sampah ini bisa di 3R itu, reduce, recycle, dan lain-lain. Cuma ada satu titik sudut pandang yang misalnya diterima sama anak muda, sama Dengica dan pada itu kayak misalnya sampah visual itu. Sampah visual. Iya, jadi kita sudah buat sudah ada beberapa kita lihatin di sudut-sudut kota, baliho-baliho yang tidak memakai mukanya Dengica dan lain-lain. Kita cuma menyampaikan pesan yang lebih kreatif kayak gitu, karena kita percaya kita punya pilot project itu rencana kayak Sombopo misalnya atau apalah jalan yang betul-betul tidak lagi sama visual dan itu tertata rapi kayak begitu. Itu jadi salah satu capaian itu dari hasil FGD kecil-kecilan itu. Seperti itu ya. Iya. Jadi saya tadi mendengar kedua Dinda ini tadinya satu perahu sekarang bisa perahu. Mungkin bisa dijelaskan dulu Dinda Adama dulu bagaimana bisa terpisah di Barat. Jadi kalau seperti kan? yang dibilang soal sampah itu sudah dilakukan sejak dulu waktu kita menjabat. Ya, sama-sama Ada namanya dilakukan. program sampah tukar beras. Tukar beras. Jadi memang kita menarik bagaimana caranya ini masyarakat melihat sampah itu bukan sesuatu yang jorok, tapi harus dikelola lagi kembali. Makanya kami bikin program yang seperti itu untuk mengedukasi, untuk memberikan ke masyarakat penanaman doktrin bahwa ayo peduli terhadap sampah. Ayo peduli terhadap Ayo sampah. peduli terhadap sampah. Karena sampah ini betul-betul problem yang paling Ya, besar. di ya. kota metropolitan memang kota menjadi metropolitan. PR besar kita bagaimana mengelola sampah. Cuma datanya Deng itu lebih banyak tempat komersil. Sampahnya tempat komersil yang bikin juga Makassar. Yang bikin kacau ya. Iya. Kalau sampah rumah tangga itu setidaknya sudah rapi lah secara sistem itu. Cuma itu sampah-sampah komersil itu yang agak Tadi pintar juga ini Dinda mengelak berdua. Saya bertanya tadi masalah satu perahu bisa. Agak sulit mau dipisahkan. Ada seliwer. Dan buktinya terpisah. Satu di Adama tadinya satu perahu, sekarang pisah. Iya. Kalau menurut saya itu biasa lah dalam politik. Biasa dulu. Bahkan kita sebagai pemuda harus melihat itu sebagai inilah bentuk keberagaman. Harus Iya. ditoleransi. Karena yang namanya politik tidak mesti selalu satu perahu. Karena tujuan politik hakikatnya memang bagaimana memajukan bangsa dan negara ini. Iya. Melalui juga dengan adanya beberapa paslon ini, di Pilwal ini ada 4 paslon, mari menjadikan konsentrasi ini sebagai adu gagasan dan ide. Karena kalau sendiri juga, siapa yang mau diadu gagasan dan idenya? Artinya kita ini sama-sama saling berkontribusi, bertukar Berdemokrasi. pikiran, berdebat untuk menghasilkan ide-ide yang cemerlang bagi itu bangsa yang paling ini. penting. Secara intelektual Iya, sekalipun berpisah. Alasannya Dinda, kenapa bisa berpisah? Nah, kalau sebenarnya sih Kak, kalau bicara tentang bagaimana kita ini yang dulu pernah sama satu perahu itu kemudian terpisah, ya sebenarnya karena ada ide besar yang harus dikeluarkan sama tim pasangan. Tunggu dulu, gemetar saya lihat menjawab. Minum dulu Dinda. Harus santai saja. Gemetar Iya, tugasnya kolonial sebenarnya yang jawab-jawab begitu. Kita enggak terlalu ya, jadi kita jauh kita ke sana. Saya tadi mendengar penjelasannya terkait masalah sampah. Iya. Sampah ini adalah musuh besar suatu besar kota metropolitan. Bagaimana sampah ini dikelola sebagai pembangkit listrik? Ya, Saya kebetulan sebagai orang eksat, saya hadapi ini sospol dengan hukum, ya kan? Tadi yang satu mau menukar sampah dengan beras, yang satu Sama aja deh. sama aja, Iya, sampah juga ditukar beras. Tetapi kan itu salah satu motivasi ke Ya. masyarakat. Iya. Tetapi bagaimana menciptakan APBD sampah itu semua pegawai kebersihan ini tidak ditanggung lagi oleh pemerintah. Sampah itu sumber daripada panasnya ada, pembangkit Iya. listrik bisa ada, Iya. dan bisa dibuat bahan bakunya semacam keterampilan tangan seperti itu kan. Alumni bicara, open your mind. Kedua tokoh ini sama-sama mencari cewek ini berdua. Nah, kalau Dinda tadi saya mendengar bahwa dia masih kuliah semester akhir ini, tapi dia juga seorang pengusaha muda. Bisa dijelaskan? Alhamdulillah. Kita tidak bicara politik Ya. lagi, kembali lagi ke diri sendiri kita. Alumni bicara selalu menciptakan tokoh muda. Nah, Oke Dinda ya. Jadi saya sudah jadi pengusaha sejak
19 tahun. Ya. Itu sebenarnya terjadi karena kebiasaan yang saya lakukan waktu SMA. Waktu sekolah di SMA 1, saya kebetulan jadi ketua pensinya, ketua pelaksana pentas seni. Ya. Di situ saya belajar bagaimana menjadi pengusaha, ketemu dengan orang, presentasi di depan sponsor, perusahaan-perusahaan multinasional, Ya. meyakinkan melobi artis-artis dari Jakarta, itu semua saya pelajari. Membagi waktu, manajemen waktu antara Tapi sekolah yang menarik di lobby organisasi artis itu. yang mana, Dinda? Yang mana ini? Yang paling cantik atau yang mana di lobby artis? Dulu kebetulan artisnya bukan perempuan, Oh, Romai Rawa. tapi laki-laki. Laki-laki. Dewa 19. Dewa 19. Dewa 19. Dinda pernah menghadirkan Dewa 19 ya. Ya. Menariknya di mana Dinda sampai bisa mau menghadirkan semua artis yang mungkin Dinda berjuang atau sebagai pengusaha? Ya, akhirnya berdasarkan dari kebiasaan-kebiasaan yang seperti tadi saya bilang saya lakukan di SMA, menjadi sesuatu yang saya katakan, lah ini kan hobi. Mm-mm. Kenapa saya tidak membuat sebagai suatu usaha, suatu bisnis? Akhirnya waktu tahun 2015, saya sama teman-teman, ada beberapa teman-teman, ada 4-5 orang teman-teman, itu sepakat untuk mengadakan bisnis. Dan bisnis yang saya buat itu berkaitan dengan waktu SMA sebagai event organizer. Tetapi berjalannya waktu sampai dengan hari ini saya mengembangkan. Akhirnya jadi kontraktor juga, luar jadi biasa. konsultan juga, hobi Ya. dengan arsitektur. Anak hukum main juga di ekstra ya. Kalau Artinya- akses terbuka itu deh Ya. pasti. Begitu ya. Peluang juga terbuka. Itu karena ya milenial hari ini bisa mengambil ilmu dari manapun. Tidak mesti nanti datang ke bangku perkuliahan lantas mendapatkan ilmu. Tetapi walaupun dari rumah, asal gadgetnya yang saya lakukan searching di internet itu positif, pasti saya bisa mendapatkan ilmu. Nah inilah yang saya mau mengajak sama teman-teman generasi muda lain. Janganlah menunggu 5 tahun atau 10 tahun baru merintis karir. Ya. Tetapi sejak bangku perkuliahan, sejak lulus SMA, ketika ada peluang, dan sekarang hari ini kita terbuka, bisa mendapatkan ilmu peluang dimanapun, mulailah dari sekarang. Karena ada waktu untuk belajar lagi. Luar biasa. Kalau Dinda sudah semester akhir di Sospol? Iya. Kalau kegiatan hari-harinya, Kakak, saya pengusaha mie, usaha mie, Usaha mie pabrik luar mie biasa gitu, kayak itu. kulit lumpia, Iya. mie basah. Iya. Itu juga sebenarnya dari SMA aja. Cuma untuk kegiatan-kegiatan yang saya merasa saya pekerjaannya saya aktivis. Saya masih bergulat di seputar Omnibus Law, masih bergulat seputar kebijakan-kebijakan. Bahkan kebijakannya dulu dengan itu dan teman-teman masih sempat saya sikat. Demo. Turun Iya, demo. masih sempat saya sikat. Dikritisi. Dikritisi. Iya, artinya saya juga waktu di Saya tidak masuk lagi tadi Politik. politik. Saya mau mengejar itu bisnis mie-nya. itu. Ya. Coba Dinda, bagaimana bisa mengelola bisnisnya itu dengan baik dengan dicampur dengan politik? Tidak tercampur dengan politik. Tidak tercampur ya? Iya. Coba tidak deh tercampur. bagaimana penjelasan? Kita betul-betul jalan sebagaimana UMKM kecil bergerak, cuma alhamdulillah karena tidak terpengaruh atas Covid. Ya, semua orang makan mie. Iya, semua orang makan mie. Pedis, panas. Mau bahan-bahan primer yang masih laku lah kemarin itu setelah beras, Iya. setelah pas Covid itu. Jadi saya tinggal tambahkan saya fitur gratis ongkir aja sudah. Jadi Lumayan. Dinda sudah menyiapkan industri pabriknya mie itu. Sudah, saya tangan pertama. Jadi saya pabriknya, bukan ini bukan Pabriknya ya. Iya, bukan olahan. Jadi Iya. bukan kayak mie jadi kayak begitu. Iya. Sebagai Ini produsen. mie yang siap saji kan, yang seperti mie pangsit apa seperti itu Dinda. Iya, bahan bakunya. Bahan bakunya. bakunya, iya. Oh, bahan baku mie-nya. Jadi sudah mie pangsitnya kita olah lagi. Kayak gitu. Oh. Bukan urusannya lagi saya kalau kita olah kayak gitu. Jadi Dua. saya urusannya B2B, saya dari pabrik ke retail. Oh, B2B dia gitu. Jadi masuk ke mana itu anunya? Ke pasar-pasar. Ke pasar-pasar. Atau biasa juga ada beberapa, misalnya kalau pasar, kan saya pabriknya di Winasopa. Iya. Jadi misalnya saya mau kasih masuk di pasar itu cuma sudah kesepakatan sama retailnya bilang jangan kasih tukang bakso. Oh iya. Oh. Nanti tukang bakso itu yang langsung ke retail. Ke retail Iya. gitu. Dia Berarti sebagai Tidak mangkas. Iya. jadi Dinda membuat industri langsung ke agen-agen di pasar Iya. ya, seperti itu. Tidak boleh juga bawa tukang baksonya langsung ke Iya. sana, membunuh suatu usaha agen Iya. lagi seperti itu kan. Dua pengusaha milenial ini yang sudah dikejar sama cewek, semester akhir semua, sospol dan hukum. Alumni bicara, kami selalu menciptakan tokoh-tokoh muda dan kami mengajak BEM,
demisioner yang terpilih, Dema yang terpilih, seluruh kampus yang ada di Republik ini bisa hadir di alumni ini. Open your mind, salam untuk pengusaha milenial.